Chappy Adam. Awesome. Pertemuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping akan terjadi di tengah ekspektasi besar Trump untuk mengambil pengaruh Beijing atas upayanya dalam isu Selat Hormuz. Selengkapnya kita bahas bersama pakar hubungan internasional Sinergi Polisis, Dina Prapto Raharja, dan Atasé Pertahanan RI di Iran tahun 2009-2011, Maijen Purnawirawan Budi Pramono. Mbak Dina, Pak Budi, selamat petang semua. Selamat petang. Selamat petang, Mas. Baik, saya ingin ke Mbak Dina terlebih dahulu bahwa pertemuan antara Presiden Donald Trump dan Presiden Xi Jinping ini akan berlangsung 3 hari mulai esok. Apa yang sesungguhnya akan menjadi poin pembahasan, Mbak Dina? Apakah konflik dengan Iran ini akan menjadi isu utama yang kemudian akan dibahas oleh kedua belah pihak? Kalau Trump mengatakan bahwa isu Iran ini tidak akan dibahas karena dia sudah menang, saya kira sebagai pembuka pembicaraan pastinya bukan isu Iran yang akan dibawa. Tetapi bahwa isu Iran pastinya akan muncul, menurut saya akan terjadi. Karena itu tak terhindarkan ya, menjadi satu poin yang secara kontekstual sedang berkembang, dan buat publik di Amerika Serikat itu juga satu hal yang sangat menekan. Seperti tadi sudah digambarkan di statement dari Kongres, bagaimanapun juga soal gangguan terhadap perdagangan, juga akses energi, itu dampaknya betul-betul terasa sampai ke Amerika Serikat. Dan gambarannya adalah nggak ada yang bisa menyelesaikan masalah ini saat ini gitu kan. Jadi bagaimanapun juga isu soal Iran itu akan muncul, tapi bukan menjadi satu-satunya. Agenda utamanya menurut saya soal ekonomi ya. Trump ini membawa delegasi yang terdiri dari para pebisnis yang dianggap bisa mendesak pihak China untuk melakukan pembelian lebih banyak dari Amerika Serikat untuk menyeimbangkan defisit perdagangan antara kedua negara. Dan juga dari sisi Taiwan, isu yang akan diangkat karena Trump baru saja juga memberikan konsesi senjata lagi kepada Taiwan ya, dengan dia berharap tetap berada di posisi yang lebih unggul daripada daripada China terhadap Taiwan gitu. Tapi menurut saya di situ gertakan saja sih, belum tentu akan ada sesuatu yang lebih mendasar. Dia mau angkat isu hak asasi manusia misalnya di Taiwan, menurut saya nggak akan berangkat jauh karena agenda utamanya pertama-tama adalah ekonomi dulu. Oke, tapi kalau kita lihat Mbak Dina bahwa tadi memang betul konteks pembahasan antara Presiden Trump dengan Presiden Xi Jinping ini tidak akan langsung direct menuju ke konflik dengan Iran. Tapi apakah soal negosiasi yang kemudian selalu terhambat antara Amerika Serikat dengan Iran ini juga akan mungkin dibahas dalam poin pembahasan dengan Presiden Xi Jinping atau seperti apa? China bukan pemain asing lagi di Timur Tengah. Jadi kalau bicara soal China, kita tidak bisa menganggap dia sebagai kekuatan yang tidak punya kaki, tidak punya pengaruh, bahkan tidak punya pendukung juga di kawasan Timur Tengah. Dan saya bukan hanya bicara soal Iran ya, sebagai negara yang saat ini punya relasi, bahkan China boleh dikatakan punya dependensi tertentu lah, ketergantungan juga dari Iran dari sisi energi. Tapi negara-negara lain seperti Saudi, seperti Uni Emirat Arab, seperti Qatar, mereka sudah nengok ke China dan mereka sudah punya skema kerjasama, baik itu soal senjata, baik itu soal teknologi, AI dengan China. Artinya eksistensi China di Timur Tengah itu adalah satu hal yang tak terhindarkan lagi sebenarnya untuk dibicarakan oleh Amerika Serikat. Jadi kalau mau diangkat dari sisi, tergantung mau diangkat dari sisi mana. Kalau dari sisi energi, tentu ujung-ujungnya akan bicara soal Selat Hormuz yang akhirnya ditutup dan sekarang yang terjadi malah letupan serangan dari kedua belah pihak Amerika Serikat dan Iran. Tapi di sisi lain kalau kita mau angkat dari tadi teknologi, kata kuncinya sebenarnya adalah bahwa senjata Amerika Serikat yang sudah mulai berkurang gara-gara perang dengan Iran dan juga dengan Ukraina, di Ukraina dengan Rusia, itu butuh rare earth mineral yang dikuasai 90% pengolahannya oleh China.
Disinilah kata kuncinya ya. Jadi bahwa ternyata untuk mengisi ulang amunisi senjata Amerika Serikat itu butuh bantuan dari China. Oke, itu menarik bahwa nampaknya Tiongkok juga bisa disebut di tengah deadlock ini menjadi kunci kemenangan Trump ataupun Amerika Serikat di tengah konflik yang terjadi di Timur Tengah. Tapi pertanyaannya, Mbak Dina, jika nanti mungkin ada kesepakatan antara Trump dan juga Xi Jinping, Tiongkok ini akan meminta imbalan apa ke Amerika Serikat jika nanti Tiongkok membantu Amerika Serikat dalam konflik yang terjadi ini? Yang dikejar China saat ini adalah sesuatu yang sifatnya short term deal. Saya melihat bahwa nggak mungkin ada satu konsesi jangka panjang karena Trump sudah mempersiapkan sesuatu yang lebih jangka panjang seperti misalnya pembentukan Board of Trade yang fungsinya itu adalah untuk mengawasi perdagangan antara kedua negara supaya tidak terjadi defisit ke depannya. Nah, si Jinping pasti akan menghindar dari mengikatkan dirinya pada Board of Trade macam ini. Yang dia cari pertama pasti deal, kalau dia menyediakan rare earth mineral access misalnya, maka Amerika Serikat juga harus menyerahkan konsesi misalnya soal AI teknologi. Kebetulan kan diajak nih Nvidia, kemudian Tesla, Apple gitu untuk ke Amerika Serikat. Untuk ke Cina. Dan Cina ini kan ingin supaya kedepannya akses untuk produk-produk dari China, termasuk juga pengembangan AI, itu tidak dihambat oleh Amerika Serikat, bisa masuk juga ke pasar Amerika Serikat dan ke negara-negara lain yang China tuju gitu. Jadi saya kira yang akan tetap dijaga adalah itu. Kalau nggak ada titik temu, saya kira tetap akan diayun waktunya. Oke, saya ingin ke Pak Budi bahwa sebelumnya Presiden Trump menekankan Amerika Serikat tidak membutuhkan bantuan apapun terkait konflik dengan Iran. Tapi dalam pertemuan nanti, Pak Budi, antara Trump dan juga Xi Jinping, mungkin tidak. Justru Amerika Serikat meminta bantuan kepada Tiongkok untuk sama-sama menekan Iran. Sangat mungkin. Itulah salah satu background kenapa baik Amerika maupun Cina, ya dalam hal ini Amerika karena ditanyakan Amerika, yang memang willingness-nya, eagerness-nya tinggi untuk ketemuan itu. Amerika sadar benar bahwa bagaimana hubungan dan kedekatan antara Cina dan Iran dalam hal ini, terutama in term of economy. Dan ini juga below the surface, tidak menutup kemungkinan yang namanya cyber, yang namanya kemudian satelit, yang namanya juga what you call it electronic warfare, yang namanya juga ekonomi, BRI dan lain sebagainya. Ini kan salah satu bentuk-bentuk kedekatan bagaimana antara Iran dan Cina dalam hal ini, terutama pasokan energi. Jadi menurut saya Cina ini tidak akan melepaskan Iran, tetap akan pay attention terhadap Iran dalam hal ini, dan dia akan melihat Amerika ini hati-hati. Cina ini melihat ini hati-hati. Dia tidak akan face to face dan merusak secara utuh hubungannya dengan Amerika. Kenapa demikian? Karena selain dia juga ada economic ties, ya, hubungan secara ekonomi, Cina juga ada Taiwan di sana. Taiwan ini adalah center gravity-nya Cina. Everybody knows about it. Dan ini bagi Cina dalam hal ini, kalau Amerika sibuk little bit busy ya di Middle East, ini sangat menguntungkan. Dia tidak akan sibuk-sibuk lagi dengan Indo-Pakom, tidak sibuk-sibuk lagi dia backup Taiwan. Tapi di sisi lain, Amerika punya kartu kalau misalnya Cina tidak nurut dengan Amerika, maka dia akan kembali backup Taiwan full. Oke, artinya ini bisa dikatakan sebagai mungkin jalan buntu yang kemudian ditemui oleh Trump sehingga mau tidak mau harus menemui Tiongkok untuk dapat memenangkan peperangan ini dengan Iran. Seperti itu, Pak Budi. Maaf, biasanya saya selalu bilang there is the light at the end of the tunnel, ya. Kali ini meskipun nanti 14 sampai 15 ini diselenggarakan, saya akan bilang there is no light at the end of the tunnel. Tidak ada secercah cahaya pun di lorong gelapnya yang kita sudah lalui. Tapi bukan berarti tidak ada celah diplomasi. Tetap tentunya ada, karena ini juga semuanya kan bagian daripada diplomasi militer, koersif diplomasi. Oke, tapi kalau kita melihat Mbak Dina, terkait situasi politik yang kemudian saat ini nampaknya
eskalasinya cukup tinggi. Sebenarnya posisi Iran ini apakah terancam dengan pertemuan antara Amerika Serikat dengan Tiongkok atau seperti apa? Karena sebelumnya Iran juga menyebut bahwa Tiongkok ini paham sebenarnya posisi perang ini dipaksakan. Saya tidak melihat Iran merasa terancam dengan pertemuan ini. Pertama, mereka sudah menemui terlebih dahulu pihak China sebelum Trump datang. Kemudian yang kedua, kalau dilihat dari komposisi delegasi Amerika Serikat yang datang ke Beijing, itu adalah orang-orang yang hawkish gitu ya. Orang-orang yang selama ini sangat dikenal anti terhadap China. Sehingga posisi China bahkan ya untuk Secretary of State Rubio itu kan sampai memaksakan diri untuk hadir walaupun dilarang untuk hadir, di-ban ya untuk hadir di sana karena dia selalu punya posisi yang berseberangan dengan China gitu. Artinya kemungkinan ada suasana yang lebih bersahabat dan menemukan titik temu itu sebenarnya kecil. Kemudian yang kedua yang ketiga, kalau kita lihat lagi hubungan bilateralnya aja deh, karena Trump kan bilang ini soal hubungan bilateral antara Amerika Serikat dengan China. Yang berkembang akibat perang Iran ini adalah bukan lagi interdependensi atau saling ketergantungan antara Amerika Serikat dengan China, tapi makin kelihatan justru polar yang bertolak belakang antara Amerika Serikat dengan China. Dan kalau China mempertahankan national interest-nya, kepentingan nasionalnya, tentu esensinya adalah untuk tidak melakukan negosiasi saat ini. Karena situasi belum cukup exhausted gitu ya, belum sampai titik habis. Dan Amerika Serikat ini memang musuh utamanya saat ini adalah waktu. Oke. Saya ingin ke Pak Budi lagi bahwa tadi ada pernyataan yang menarik bahwa Pak Budi mengatakan Tiongkok ini akan bersikap hati-hati kepada Amerika Serikat karena kita tahu backgroundnya juga Tiongkok ini memang sangat dekat dengan Iran. Tetapi pertanyaannya apakah mungkin Tiongkok akan melepas pengaruhnya di Iran mengingat Iran pemasok utama energi ke Tiongkok saat bertemu nanti antara Presiden Trump dan juga Presiden Xi Jinping? Tidak mungkin, Mas. Tidak mungkin, jadi ya? kalau menurut saya dia akan berada pada posisi in between. Kenapa demikian? Begini, Mas. Ini semua kan dipengaruhi dengan statement-statement yang saya bilang military diplomacy, coercive military diplomacy. Apa? Trump barusan mengatakan bahwa sudah ada kata-kata keluar bahwa akan menyerang secara nuklir dan lain sebagainya. Sedangkan apa balasannya Iran? Baru tanggal 11 sampai 12 kemarin, Ibrahim, salah satu ahli penasehat, mengatakan bahwa kalau memang terpaksa, maka Iran itu dengan sangat mudah. Selalu saya sampaikan just matter of pushing the button. Ini hanya masalah pencet tombol saja. Nah, ini udah ditekankan sama Ibrahim dan bahkan 2024 kalau nggak salah Kamal itu staf ahli kepresiden juga menyatakan saat itu siap untuk menggunakan nuclear for weapon. Tapi almarhum Khomeini melarang, jangan. Velayat Evaki tidak begitu, jangan. Doktrin kita tidak ada preemptive strike. Kita hanya membalas dan menyakitkan dan berkepanjangan apabila dia menyerang. Nah, saat itu sudah tidak boleh 2024. Nah, baru kemarin 11 sampai 12 Mei Ibrahim menyatakan bahwa dia siap apabila memang diganggu oleh Israel dan sekali lagi fasilitas energi dan hal-hal yang sangat krusial ya, center of gravity-nya atau katakanlah national interest baik vital interest, important interest, marginal interest ataupun survival interest-nya dia terganggu, maka ya nuklir lah akan bicara. Karena dari 60 untuk mengubah 90, kata dia, meskipun saya berasumsi ya itu kan takes energy, takes time. Tapi kalau sudah VIP dari Iran mengatakan begitu, nah situasi inilah Mas yang semakin membuat yang Mas tanyakan tapi tadi jawaban saya dia tidak akan melepas. Oke, Tiongkok tidak akan melepas hubungan baik dengan Iran. Tapi pertanyaannya Pak Budi, ada yang menarik bahwa jelang pertemuan antara Presiden Trump dan juga Presiden Xi Jinping, Iran memperlihatkan video latihan militer selama kurang lebih mungkin 5 hari. Anda menafsirkannya ini seperti apa? Ini adalah part of the military campaign. Ini kan juga ditunjukkan seluruh negara itu begitu Mas ketika dia bicara military diplomacy, coercive military diplomacy. Bagaimana juga
Turki, bagaimana dia latihan menunjukkan drone-drone barunya. Kenapa? Karena dia sudah mulai terancam dengan apa itu statement-statement Israel. Bagaimana juga, emang kita tidak tahu Mas, bagaimana lesson learn, bagaimana dulu di terusan Suez, bagaimana kerjasama Perancis dan Inggris kemudian terbuka Gamal Abdel Nasser sehingga akhirnya kembali lagi nasionalisasi kembali karena Amerika saat itu sama Rusia bersatu agar tidak didominasi oleh Inggris dan Prancis saat itu. Nah, sekarang kan terjadi lagi bagaimana Inggris lewat Laut Merah kemudian ke Teluk Aden dan juga Prancis ya, kemudian Inggris lewat dari sisi lain. Tapi mungkin ini tidak Pak Budi, video ini Mas. ditujukan ke pertemuan antara Trump dan juga Xi Jinping. Sangat, inilah namanya Mas psychological warfare. Jadi apapun yang dilakukan dengan ini latihan-latihan seperti ini menunjukkan eksistensi dia. Jadi kalau seandainya yang diterapkan oleh Amerika ini adalah coexist with coercive, maka dia siap. Padahal yang diinginkan oleh Iran adalah coexist with no coercive. Kalau kita misalnya berdampingan, jangan kekerasan dipakai berbarengan simultaneously dengan menekan hubungan kita. Oke, terakhir mungkin saya ingin ke Mbak Dina, singkat saja, ketika memang Tiongkok tidak akan melepaskan hubungan baik dengan Iran, apa sebenarnya daya tawar terbesar Amerika Serikat untuk dapat mendekati Tiongkok? Ekonomi. Ekonomi. Satu-satunya yang bisa, betul, ekonomi. Karena China itu kepentingannya selama ini selalu menahan diri, kemudian paling banter terakhir itu dengan inisiatif Bahrain di Dewan Keamanan PBB, hanya menunjukkan posisi abstain ya ketika berusaha mengecam Iran. Kuncinya sebenarnya China berusaha untuk tetap mempertahankan kekuatan dia untuk ekspor. Selama ekonomi jalan terus dan dia bisa mempertahankan surplus yang di kuartal pertama ini tetap surplus besar sekali gitu kan, lebih dari 1 triliun, itu adalah satu kemenangan buat China. Jadi kali ini Amerika Serikat harus memutar otak bagaimana caranya supaya mendapatkan deal lah dari China. Baik, tentu kita akan sama-sama melihat seperti apa nanti pertemuan yang cukup bersejarah karena terakhir ini dilakukan tahun 2017 antara Presiden Trump dan juga Presiden Xi Jinping. Terima kasih Mbak Dina Prapto dan juga Maijen TNI Purnawirawan Budi Pramono telah bergabung di Kompas Petang. Terima kasih Mas. Selamat sore.